Kolesterol tinggi bisa bikin nyeri tengkuk sama pegel linu. Emang iya? Yang banyak salah kaprah sama kolesterol nih. Saya habis makan gulai kambing, terus tengkuk saya linu nih. Wah, ini pasti kolesterol saya tinggi nih. Saya habis makan seafood, terus saya pusing. Wah, ini pasti kolesterol saya tinggi nih. Ini ya dok, badan saya pegel linu, terus tengkuk saya sakit. Terus saya cek kolesterol deh, bener kan kolesterol saya tinggi? Padahal cek kolesterolnya nggak puasa. Gak semudah itu mas bro. Catat nih ya, kolesterol itu nggak akan pernah menimbulkan gejala apapun dalam jangka pendek. Jadi nggak ada tuh habis makan ini, habis makan itu, tengkuknya sakit, pusing, pegel linu, terus nyarahinnya si kolesterol nih pasti nih. Coba cari jurnal kesehatan mana, artikel kesehatan ataupun textbook kesehatan resmi manapun yang bilang kalau kolesterol tinggi itu secara cepat bikin gejala sakit tengkuk dan kawan-kawan. Nggak bakal ada. Kolesterol itu baru akan bergejala kalau tinggi terus-menerus jangka panjang. Si kolesterol kalau terus-terusan tinggi dalam waktu lama, ini dibantu sama faktor lain kayak ngerokok, diabetes. Ini bakal bikin deposit tumpukan-tumpukan kolesterol di badan kita, terutama di dalam pembuluh darah dalam bentuk plak. Nah, plak ini makin besar, makin tipis dinding plaknya, dan bisa kapan aja plak ini robek ngeluarin isinya. Nah, kalau udah robek dan isinya keluar, ini yang micu darah buat bekuin si robekan dan isinya ini. Yang akhirnya ngebuat bekuan darah yang besar dan akhirnya bisa sampai nyumbat total pembuluh darahnya. Nah, kalau udah nyumbat, udah deh rusak organ yang dialirin darah sama si pembuluh darah yang kesumbat itu. Nah, itulah kolesterol. Nggak bergejala, tapi sekalinya bergejala, kalau ada sumbatan di pembuluh darah otak, ya jadinya stroke. Kalau sumbatan di pembuluh darah jantung, ya jadinya serangan jantung. Dan bahkan tangan dan kaki pun juga bisa rusak kalau kesumbat di sana. Yang nama penyakitnya adalah peripheral arterial disease. Jadi sebetulnya bisa aja kolesterol bikin tengkuk sakit, tapi nggak sehabis makan sakitnya. Sakitnya itu kalau udah lama si kolesterol bikin plak di pembuluh darah leher dan bikin aliran darah ke leher itu berkurang. Jadi deh tengkuknya sakit. Dan itu pun jarang sebetulnya kejadian kayak gitu. Yang lebih sering adalah penyumbatan di pembuluh darah koroner jantung. Dan akhirnya muncul tanda-tanda serangan jantung, yaitu nyeri dada kiri atau nyeri dada manapun yang bisa menjalar sampai ke tengkuk. Tapi ya gitu, dibarengi nyeri dada. Dan yang sakitnya mau makan kayak mau nggak makan kayak juga tetap aja sakit-sakit juga. Tapi bisa aja sih cuma nyeri tengkuk doang pada penderita diabetes. Nah, ini hati-hati nih sama yang punya diabetes. Karena penyakit apapun itu bisa nggak spesifik gejalanya karena diabetesnya. Ada juga nih tanda penumbukan kolesterol tinggi yang udah lama di kelopak mata kayak gini nih. Nah, ini namanya santelasma karena plak kolesterolnya ikutan numpuk di situ. Tapi ya perlu diingat, nggak semua orang yang kolesterol tinggi muncul santelasma kayak gini. Dan kalaupun ada, bisa jadi ada penyakit lain yang mendasari kolesterol tinggi yang bikin santelasma ini. Contohnya penyakit liver bisa jadi bikin santelasma. Tapi beneran deh, abis makan itu tuh langsung berasa tengkuk sakit, pegel linu, pusing dan kawan-kawan. Bukan karena kolesterolnya. Nih ya, kalau pusing habis makan seafood, itu karena semua seafood itu secara alami mengandung racun arsenik dalam jumlah sedikit dan nggak mematikan. Dan kalau dimakan, efeknya memang jadi pusing. Kayak kerang-kerangan, cenderung kadar arseniknya itu lebih tinggi dibanding yang seafood yang lain. Jadi lebih gampang puyeng kalau makan kerang kebanyakan. Kalau makan daging kebanyakan tengkuknya sakit gimana? Itu bisa banyak kemungkinannya. Bisa karena posisi makan yang kelamaan nunduk, jadi bikin otot tengkuk kaku, dan sakit jadinya. Dan bisa jadi kita juga masuk dalam kondisi yang namanya postprandial hypotension, atau tekanan darah rendah setelah makan, karena badan terlalu fokus sama pembuluh darah di pencernaan. Kan buat pencernaan tuh, biar lebih fokus. Nah, tapi badannya lupa sama pembuluh darah yang lainnya, jadi pembuluh darah yang lain kurang darahnya, jadi tekanan darah rendah. Itu ada kondisi kayak gitu, tapi biasanya pada orang tua. Tapi dok, ada kok artikel yang bilang sakit tengkuk itu karena kolesterol. Coba kalian baca dulu dengan seksama, pernah nggak dia bilang kalau langsung sakit setelah makan? Kalau nggak bilang, ya karena emang nggak bisa kalau langsung. Atau kalau dia memang bilang bisa efeknya langsung, ya bisa diragukan lah dia sumbernya dari mana ya. Karena nggak ada sumber resmi yang bilang seperti itu ya, nggak ada. Jadi kalau kita mau tahu kita kolesterol tinggi gimana dong? Kan nggak ada gejalanya. Ya rutin medical check up, sadar diri juga kalau selama ini makan sembarangan, apa aja dimakan, apalagi ngerokok. Coba deh medical check up ya. Jangan sampai telat, karena memang kolesterol nggak bergejala, tapi dia diem-diem mematikan bos. Intinya juga sih nggak ada salahnya kok kalau kalian ngerasa sakit tengkuk, pusing atau pegel linu,
Mau cek kolesterol sendiri ya silakan, tapi ya puasa dulu. Baru kelihatan kadar AC kolesterol darah tuh berapanya kalau kalian puasa. Jangan main periksa terus tahu-tahu tinggi, terus beli obat sendiri deh. Udah mendingan periksain aja kalau memang ada tengkuk sakit dan atau keluhan lainnya ke dokter yang amannya ya. Oke guys, semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share kalau kalian rasa ini bermanfaat. Stay safe, stay healthy, and see you next time. Follow or subscribe for more.